pagi bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Udah makan tadi? Udah sarapan? Udah, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita baca dulu wahyu ilahi kita. Surat apa tadi? Surat Yunus. Yusuf. Oh, Yusuf. Baik, semoga dengan membacanya wahyu ilahi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Amin. Oke, sebelumnya Umi ambil absen dulu. Azahra ada. Azahra Aulia Sifa ya. Fadilatul Haki. Pelia Zulfa Oktaviani. Alhamdulillah kita hadir semuanya. Sebelumnya kita udah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat sebelumnya pembelajarannya tentang hasil observasi? Materi apa yang kita pelajari kemarin? Tentang ciri kebahasaan. Apa aja itu Suko ciri kebahasaannya? Apa ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Penggunaan istilah. Lalu penggunaan kata baku. Kenapa teks laporan hasil observasi menggunakan kata baku? Karena dia merupakan karya ilmiah. Lalu dia menggunakan apa lagi? Penggunaan kalimat klasifikasi. Apa contohnya? Ya, misalnya itu kalimatnya makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu dia ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk sekarang kita belajar KD 4.8. Apa ini? Coba baca. Siapa yang bisa baca?
Jadi menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan, baik secara lisan, tulis, dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lain. Kaidah kebahasaannya tadi ya, apa tadi? Kalimatnya harus efektif, baku, apalagi penggunaan istilah asing, itu dia kebahasaannya. Ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita itu setelah kamu mempelajari KD 4.8 ini, ya kamu diharapkan menulis minimal 2 struktur rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat dan benar. Lalu merevisi minimal 2 struktur rangkuman teks laporan hasil observasi. Dan yang teknik yang akan Umi gunakan hari ini adalah teknik example non example itu ya. Lalu teknik penyampaiannya masih problem based learning ya. Lalu teknik keterampilan berbahasanya adalah 3M. Dan penilaian keterampilan sikap yang akan Umi gunakan adalah penilaian disiplin, tanggung jawab berkelompok, nanti percaya diri dan bekerja sama karena kita akan membentuk kelompok. Kita main dulu ya, ice breaking dulu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke KD kita tadi, KD apa tadi? 4.8. Udah ada yang tahu nggak bagaimana cara merangkum? Kenapa nggak bertanya? Bagaimana cara merangkum? Siapa yang bisa? Coba kamu lihat di bukunya. Bagaimana cara kita merangkum? Cara kita merangkum bukan teksnya, Nak. Mencari gagasan pokok. Sebelum kita mencari gagasan pokok apa dulu? Kalimat utama. Sebelum mencari kalimat utama apa tadi, Radit? Membaca teks secara seksama dulu. Nah, itu dia ya. Ini dia. Rangkuman itu dia adalah ringkasan yang merupakan penyajian karangan dalam bentuk singkat dan efektif. Lalu bentuk penyajian yang singkat tujuannya adalah untuk memudahkan seseorang yang ingin membaca teks laporan hasil observasi. Setelah itu disajikan dalam bentuk pendek. Pembuatan rangkuman harus memperhatikan teks aslinya. Jadi walaupun dia berbentuk pendek, kita tidak boleh keluar dari teks aslinya. Lalu kalimat yang tercantum dalam rangkuman harus mewakili teks aslinya. Ini dia langkah-langkah dalam membuat rangkuman. Adapun langkah-langkahnya adalah mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti, ya. Dengan teliti kita anukan. Baca dulu teksnya, pahami teksnya. Lalu kita catat pokok-pokok atau gagasan pokok yang menjadi inti teks. Gagasan pokok ini kita temui pada kalimat utama. Setelah itu merangkaikan kembali inti teks. Gagasan pokok yang udah kita dapatkan tadi, kita rangkaikan, ya. Dan kita buat dengan kalimat kita sendiri, ya. Kalimat kita sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Walaupun meskipun kita menggunakan kalimat kita sendiri, kita harus memperhatikan keefektifannya, ya. Keefektifan kalimatnya.
Setelah itu kita sunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Itu oke. Sekarang kerjaan kamu dulu pribadi, kamu catat dulu gagasan pokok atau inti-inti yang ada di dalam video sebelum kita bekerja yang ada di dalam teks. Serangga ini memiliki pasangan kaki dengan antena badan mungkin panas asap. Sekarang kamu amati teks yang ada di dalam buku paket dan buat dulu di bukunya, buku apa namanya? Buku buram atau buku latihannya. Lalu nanti kerjaan kelompok kamu tulis di sini. Ya. Ya. Jadi dibuat dulu hasil rangkumannya di dalam buku biasa. Baru kamu salin ke kertas korannya. Nanti kita tempel ke dinding. Nah, jadi yang kelompok lain akan menilai hasil kerja kelompok yang tampil. Ya, nanti dikasih bintang nanti berapanya. Oke. Udah selesai. Tadi kelompok siapa yang pertama? Kelompok Suko. Silakan jelaskan Suko hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suko Priani dari perwakilan dari kelompok Melati. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kunang-kunang. Kunang-kunang adalah serangga yang mengeluarkan cahaya dingin, cold light. Terdapat 2000 spesies kunang-kunang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan apa itu kunang-kunang. Kunang-kunang adalah serangga, sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya pada malam hari. Cahaya yang dihasilkan oleh sinar yang dingin. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok apa akan menceritakan tentang hasil pekerjaan kami. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas. Habitat kunang-kunang di tempat lembab. Badan kunang-kunang dibagi menjadi 3, yaitu kepala, toraks atau dada, dan perut atau abdomen. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, cacing atau serangga. Cahaya yang dikeluarkan kunang-kunang tidaklah berbahaya. Kunang-kunang salah satu jenis serangga yang unik dan bukti kebesaran Sang Pencipta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua ya yang udah bekerja. Sekarang untuk penilaian kelompoknya, satu-satu kelompok kamu seperti kelompok Suko silakan menilai kelompok apa. Kelompok Melati ya. Penilaian kelompok apa dengan kelompok AE. Silakan berapa bintang yang akan kamu kasih? Bintangnya kelompok apa ada berapa bintang? 3. Kelompok Melati? 3,5. Kelompok 2 AE? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Siapa pemenangnya di sini? Hah? Kelompok 2AE. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2AE. Kalau menurut Umi, memang ya di sini memang pekerjaan kelompok 2AE memang sudah sedikit memenuhi kriteria dari rangkuman karena ini dia cukup ringkas ya. Oke, siapa perwakilannya yang akan menerima rewardnya di depan? Oke. Siapa? Ini nanti dibagi-bagi ya. Oke. Ya, tepuk tangan buat kelompok pemenangnya. Jadi untuk hari ini ya, udah selesai pembelajaran kita di KD 4.8 itu masih ada kegiatan lanjutannya yaitu penyusunan teks laporan hasil observasi. Udah? Ada yang bertanya enggak?
tentang materi kita hari ini? Ada di mana susahnya? Udah dipahami semua? Udah? Oke, siapa yang bisa merangkum? Ah, itu ya. Siapa yang bisa merangkum pelajaran kita hari ini? Siapa? Kalau cara membuat rangkuman ialah bisa kita harus merangkum itu dengan teliti. Mencatat pokok-pokok itu dengan gagasan atau dengan inti teks yang menjadi inti teks. Merangkaikan inti teks dengan cara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun segi bahasa. Sekian rangkuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda bisa menambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Apanya? Rangkuman kita pelajaran hari ini? Enggak? Pas? Kelompok sini? Ada yang menambahkan? Enggak. Oke. Selesai hari ini kita membahas tentang rangkuman. Jadi persiapkan besok, kalau bisa kita ada satu objek yang akan kita amati dan kita akan lakukan penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, baik, kita sudahi dulu pertemuan kita. Oke, sampai bertemu ya untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan kita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.